Halo, selamat malam teman-teman semua. Selamat hari Senin. Mungkin hari ini tuh Jabodetabek cukup suhunya itu dingin ya, membuat kita seolah-olah seperti terjebak dalam wisata masa lalu, dalam hal-hal yang penuh memori gitu. Karena cuacanya itu dingin banget. Tadi sore pun gue sempat ketika muter naik motor keluar, gue berasa gila ini dingin banget suhunya gitu sampai gue menggigil gitu loh. Jadi ceritanya hari ini gue kurang enak badan ya, tidur gue seharian. Mungkin karena kecapean, mungkin karena baik kegiatan sebelumnya. Udah lama sih gue nggak berasa sakit, tapi kalau gue sakit nggak terlalu rumit, gue cukup tidur aja seharian dan langsung sembuh lagi gitu loh. Nah, pada kali ini gue pengen bahas tentang suatu fenomena yang dimana itu ada ya, pernah muncul banyak banget di media sosial, entah itu meme-nya atau artikel orang atau tweet orang atau apapun itulah, ya dimana bertuliskan pria tidak bercerita. Sebenarnya suatu stigma ya, bisa dikatakan ini stigma yang dimana kenapa sih bisa hal ini muncul gitu loh. Kayaknya zaman dulu kita nggak ada masalah, diem-diem aja gitu kan, seolah-olah kayaknya semuanya baik-baik saja gitu. Taruh mic kayak kurang jauh, kurang dekat, kurang jauh lagi. Ya mic kurang dekat, kayaknya segini lebih asik soundnya. Gue sambil ngerokok ya, jadi kalau kita ngobrol seperti ini memang enaknya sambil santai, sambil relax lah gitu loh. Nah, tapi gue setuju sih pria tidak bercerita. Karena memang ketika dari kecil kita didesain tuh untuk, ya, lu selesaikan masalah lu sendiri gitu loh. Orang nggak ada yang peduli. Kita dicetak itu dari pabrik ya, untuk bisa bertarung, bertahan hidup, berburu. Termasuk bukan didesain untuk yang seolah-olah kayak kita itu menye atau terlalu apa istilahnya ya, terlalu dramatis lah. Pria itu nggak dramatis. Jadi kita mesti bedakan kategorinya. Ini menurut gue ya, gue nggak tahu lu setuju apa enggak. Kan ada istilah laki-laki, cowok, pria. Kalau gue berpikir laki-laki itu adalah orang yang dimana masih anak-anak gitu. Mereka yang bebas bermain tanpa beban, itu dikatakan laki-laki. Jadi kayak suatu istilah gender. Kalau cowok itu adalah mereka yang dari remaja gitulah. Kayak mereka udah mengenal percintaan, udah mengenal suatu perasaan, atau sudah bisa kayak menata diri untuk bisa menarik lawan jenis, itu cowok. Nah, pria ini adalah orang-orang yang sudah dewasa secara pikiran dan juga tingkah laku. Biasanya kalau pria itu dikategorikan dari usia sekitar 28 tahun lah ya, atau 25 tahun sampai 30 sampai seterusnya seperti itu. Ya dimana pria itu adalah hasil tempaan dimana selama ini melewati banyak proses penderitaan, duka, sedih, tekanan. Pokoknya banyak banget yang membuat dia bisa dikatakan sebagai seorang pria. Jadi pria itu kategori adalah untuk mereka yang lu itu di pundaknya itu ada tanggung jawab, ada beban. Jadi keberadaan lu itu bukan hanya tentang untuk diri lu sendiri, tapi untuk orang banyak. Itu bisa dikatakan pria. Nah, pria tidak bercerita bener. Ketika kecil dulu gue diomelin ya, pernah diomelin sama orang tua, itu sering, pasti semua juga pernah seperti itu. Ketika lu ada masalah, gue tanya deh sama lu semua. Waktu SMP, SD mungkin, lu berantem sama temen lu cerita gak sih sama mak bapak lu? Kayaknya enggak deh. Gue pun gak cerita gitu loh pada saat itu. Karena apa ya, kita malu untuk bercerita dan kita milih diem-diem aja. Dan rata-rata juga kalau basicnya, base-nya gentleman mungkin manly ya, mereka pun kurang suka untuk dirayakan suatu perayaan untuk dirinya, entah ulang tahun atau apapun itu yang sifatnya dramatis banget. Gue kecil musikin dulu karena cukup ganggu banget nih. Oke, gue lanjut. Nah, ketika dulu kita ngelakuin kesalahan, digebukin orang tua, apakah lu lari? Apakah lu update status pada saat itu? Enggak. Kita merenung, jir. Kita mikir, gue udah ngapain sih sampai diginiin? Dan mungkin lu berpikir pada saat itu kayak, orang tua gue tai nih, bikin gue begini, sakit hati dan lain-lain. Tapi proses itu kita lewatin terus sampai kita dewasa. Kita mikir, oh ternyata apa yang orang tua gue lakukan itu untuk mendidik diri kita sendiri, khusus untuk laki-laki. Ya mungkin perempuan juga seperti itu ya. Nah,
Satu sisi gue juga kurang setuju dengan konsep mental health issue ya, karena pria itu kayak lebih, kita ketika ada masalah kita pecahkan masalah itu, kita cari solusinya, bagaimana caranya kita harus lewati masalah itu. Karena konsep sebetulnya adalah masalah ketika datang, bukan kita lari tapi kita hadapi. Nah, kehadiran konsep mental health issue ini mungkin membuat orang menjadi rapuh. Lu coba dah tengok ke zaman dulu ya, zaman peperangan deh kita katakan, zaman Indonesia belum merdeka. Indonesia dijajah, dibunuh, makannya susah, kita nggak bisa hidup dengan tenang. Apakah ada konsep-konsep seperti itu, mental health issue, orang curhat, orang bagaimana? Kayaknya nggak ada deh. Dan hasil proses yang seperti itu membuat SDM yang pada saat itu hebat banget. Mereka bisa perjuangkan negara kita, mereka belajarnya gila-gilaan sampai negara kita itu bisa muncul orang seperti Soekarno, Hatta, Syahrir, orang-orang yang gak peduli dengan mental health issue, orang-orang yang mungkin gak pernah bercerita dengan kondisi apa yang ia alami, kesedihan yang alami. Yang dia tahu hanyalah fokus dengan tujuannya untuk diri dan juga bangsanya. Jadi kita desain itu bukan buat rapuh, men, bukan buat bercerita. Nah, apakah tapi boleh pria itu bercerita? Gue rasa sah-sah saja. Tapi ilustrasi kita bercerita itu berbeda. Kalau mungkin perempuan itu curhat ke temennya lewat chat gitu, lewat ngobrol, konsep kita berbeda. Kita bercerita mungkin dengan suatu hobi yang kita salurkan. Mungkin juga bisa aja kita ngumpul di warung kopi atau di kafe bareng teman-teman. Itu pun ketika kita bercerita, biasa teman-teman tuh bukannya kayak bro, hidup lu sedih banget gitu. Enggak sih, rata-rata teman lu kayak lu anjing lu gini-gini, bakal dicengin, yang ada gitu, yang ada konsepnya. Nah, yang proses-proses seperti itulah. Jadi pria itu kayak ketika ada masalah kita nggak usah bebar, men. Jadi kita jalanin aja dan happy aja, slow. Makanya pria itu identik kan ya, laki-laki tua dah, bapak-bapak gitu, identik dengan mancing, ngerokok depan teras rumah, pakai sarungan gitu sambil ngopi, mungkin main burung, main ikan. Karena komunikasi kita sifatnya seperti itu, lebih ekspresif. Bagaimana kita menuangkan isi kepala kita, kesedihan kita lewat suatu objek gitu loh. Nah, gue pun juga seperti itu. Jadi ketika gue sedih, gue mungkin pengen membuat karya, gue motoran, gue mancing, gue berburu, atau gue main game gitu. Dan masalah itu lupa. Memang masalah itu terus ada di kepala kita. Memang kita didesain seperti itu, kayak seolah-olah overthinking. Tapi overthinking kita bukan hayalan. Overthinking itu kayak, anjir nih cicilan di depan mata nih, dapur belum ngebul nih, orang tua gue makin tua, waduh gue belum jadi apa-apa. Kita lebih ke situ sih, bukan overthinking yang kayak si doi gimana ya, dia gimana ya, dia kepikiran sama gue agak sih, enggak kayak gitu. Dan ada ilustrasi gambar yang gue pernah temukan di meme yang kontennya itu namanya tahi lalat, memperlihatkan seorang pria yang bengong di motor, di mobil, yang kategorinya itu tulisan juga pria tidak bercerita. Itu relate banget, men. Karena dari kecil itu gue, dari pas zaman gue kuliah udah mulai ada tekanan dalam hidup. Karena waktu kuliah tuh gue gak pernah banyak minta ya, kayak mesti bayar seminar pun gue mikir gimana caranya dapetin duit untuk bayar seminar. Karena gue meminta sama orang tua pun gak enak pada saat itu. Jadi gue mulai untuk jual beli online pada saat itu. Akhirnya berpikir gue kebanyakan bengong, kayak diem. Apalagi pada saat subuh. Sekarang sih gue gak kuat begadang ya. Dulu gue sering banget bergadang sama teman gue, namanya Firman. Sering banget tuh begadang sampai jam 3 pagi, dan besoknya bangun pagi lagi. Dan gue fit aja, mungkin karena usia deh, dan tubuh gue masih, metabolismenya masih baik pada saat itu. Banyak bengong, tapi bengong kita tetap bergerak. Paling kita butuh waktu sekitar paling lama 2 jam untuk bengong aja. Dan gue juga suka menghabiskan waktu di depan teras rumah itu atau di kebun, ngerokok sampai 1 jam, setengah jam. Kadang-kadang subuh pun jam 2, jam 3 gue diem duduk. Bukannya gue stres, tapi kayak gue butuh otak gue kayak di refresh gitu loh, kayak di relaksasi. Sebenarnya memang kultur itu sudah terjadi dari zaman era dulu ya, bukan hanya di era modern sekarang yang banyak media sosial, distraksi, enggak. Dari zaman manusia purba sekalipun, dulu kalau misalnya gendernya seorang laki-laki atau pria, manusia purba itu, mereka didesain seorang laki-laki itu pada saat itu berburu, dia siangnya berburu untuk cari mangsa yang bisa dia makan, untuk keluarganya makan. Setelah mereka berburu dari pagi sampai sore, mereka memberikan hasil buruannya mungkin kepada betinanya ya, atau perempuan untuk diolah atau dia olah sendiri. Habis itu dia biasanya duduk tuh di batu menyaksikan matahari terbenam. Nah, konsep itu pun sudah terjadi dan struktural sampai saat itu terjadi gitu loh.
Makanya gue katakan sama orang-orang, kita freedom itu lebih bahagia hidup tanpa tekanan. Kita memang butuh uang, tapi cobalah lu berdiri dengan kaki lu sendiri, dimana gue sih lebih memilih hidup gue itu untuk gue jalanin apa yang gue suka, hobi gue, karena gue nggak tahu kapan gue mati, gue nggak tahu kapan hidup gue selesai. Jadi gue berpikir gue tuh happy aja, ketika ada masalah pun bodo amat. Ketika bapak gue meninggal sekalipun, gue berpikir nanti bapak gue selesai diproses, dilarung, dikremasi, bapak gue kremasi, gue berpikir seminggu ke depannya gue mau mancing ya. Jadi untuk apa kita berlarut-larut dan kesedihan? Cobalah kita untuk bagaimana mencari solusi alternatif jalan keluarnya. Itu sih konsepnya. Itu sih opini gue aja ya. Gue gak tahu lu setuju apa enggak gitu loh. Nah, tapi mungkin konsep ini kadang suka berbenturan dengan konsep pemikiran perempuan ya. Jadi, tapi nggak semua perempuan juga sih. Ada beberapa perempuan yang bagus intelektualnya, dia bisa memberikan support kepada pria-prianya. Maksudnya gimana sih? Maksudnya gini nih. Jadi otak kita tuh semeraut bro. Otak kita semeraut penuh dengan apa ya, kayak distraksi di otak lah, segala macam pikiran, tekanan. Kalau kita ketemu perempuan tuh pengennya manja-manjaan, mungkin pengennya kita tuh kayak berbicara tentang ayo gimana, kita mesti gimana gitu. Ayo yuk kita kesini, bukannya kayak tekanan, kamu gimana sih gini gitu, maksudnya gitu loh. Jadi itu maksud gue berbenturan dengan konsep pemikiran laki-laki. Jadi ketika kita pulang, anggaplah seorang perempuan itu sebagai tempat rumah untuk kita pulang singgah ya. Rumah itu kan merupakan tempat ternyaman ya. Ketika lu pulang tentu lu pengen menjadi diri lu sendiri dan lu nyaman. Jangan sampai ketika lu pulang lu berasa gak di rumah dan lu gak nyaman dengan rumah itu. Itu maksudnya konsepnya gambaran seorang pria kepada sudut pandang seorang perempuan ya. Jadi tempat ternyaman untuk kita bisa melepas diri kita ya, seolah-olah kayak menunjukkan inner child kita, sisi yang orang lain gak tahu di luar sana, tapi yang hanya untuk orang tertentu dan khusus, dan dia bisa merasakan hal itu dan dia bisa menyaksikan hal itu. Gue juga seperti itu sih tipikalnya. Aduh, jadi kebuka kartunya ya. Nah, sekarang pun gue kalau misalnya lagi free, libur di rumah, gue lebih banyak tidurnya di rumah, jujur aja. Gue bangun pagi jam 5, jam 6 mungkin. Gue mungkin gerak-gerak dikit, gue bersihin hewan-hewan peliharaan gue nyapu-nyapu, bersihin tempat tidur. Terus habis itu gue sarapan, gue tidur lagi biasanya sekitar 2 jam. Terus gue bangun lagi, gue keluar nyari makan ya, muter lah gue naik motor atau naik mobil. Terus gue nyampe rumah gue ngerokok dulu, kayak diem dulu. Gue kayak baru nyusun tuh strategi gue mesti gimana ngapain ya abis ini gue. Nah itu baru gue lakukan lagi sampai gue tengah malam atau subuh. Tapi gue jarang sampai subuh sekarang, sampai jam 12. Palingan sampai jam 12 dan gue tidur sih saat ini. Karena ketika dewasa, seumur gue nih 30 tahun, gue udah gak punya temen men. Teman-teman gue udah gak ada. Malah bayangkan jadinya anak murid itu jadi temen. Karena gak tahu kemana teman-teman gue semua, pada hilang semua. Padahal kalau dibilang sibuk banget, mereka gak sibuk sih. Dibilang repot, mereka gak repot banget. Cuman gue gak tahu kenapa, kayak susah banget banyak teman gitu saat ini. Seumur segini ya pun, usia segini pun pria itu kayak buat deketin cewek susah men. Konsepnya pria-pria itu akan bodoh untuk mendekati wanita. Tapi kalau cowok-cowok itu akan mudah untuk mendapatkan wanita. Karena pria itu lebih banyak diam, memperhatikan dan mikir otaknya. Logika kita sangat kuat. Dan kita kurang suka dengan hingar-bingar, berisik, dengan yang pria itu gak terlalu banyak ikutin tren juga. Dan pria itu kayaknya kalau pakai baju mungkin itu aja ya. Tapi kalau cowok itu ngikutin tren, mungkin fashionable, dan bisa untuk mencairkan suasana dengan perempuan. Tapi biasanya kalau pria mendapatkan perempuan, itu perempuan yang oke banget, yang tepat untuk jadikan pasangan hidup sampai mungkin jadikan istri.
Itu hanya gambaran sedikit aja ya, gambaran yang pola pikir gue ingin tuangkan. Itu aja sih tentang pembahasan yang pengen gue bahas tentang pria tidak bercerita. Kita boleh bercerita, tapi cara bercerita kita itu berbeda. Cara bercerita kita itu mungkin lebih disandingkan atau lampiaskan dalam suatu hal yang sifatnya komunikasi kita itu nggak harus lisan, tapi bentuk tindakan atau ekspresif kita dalam melampiaskannya. Gue pengen nutup podcast ini dengan satu lagu dari Bon Jovi, judulnya It's My Life. Pasti lu tahu lagu ini. Ini lagu yang menceritakan tentang bahwa hidup gue ya ini hidup gue gini loh. Jadi ya udahlah, pria gitu loh ibaratnya. Ya semoga lu suka lagu ini dan semoga apa yang gue sampaikan ini bisa lo terima ya. Enjoy. This end song for broken hearted. No sound pray for faded parted. And I'm gonna be just a face in the crowd, and gonna hear my voice when I shout out loud. It's my life, where's now or never. I ain't gonna live forever. I just wanna live where I'm alive. It's my life, my heart is like an open highway. The record said I did it my way. I just wanna live where I'm alive. It's my life. Ya itu sekilas saja lagu dari Bon Jovi judul It's My Life. Ya pasti gue sampaikan buat pria-pria yang di sana, di luar sana, ya mungkin sampai jam segini masih bekerja, yang di tengah hujan, di tengah panas, terik matahari. Men, lu luar biasa. Lu superhero yang sesungguhnya, dimana gue yakin lu bekerja pun bukan hanya untuk diri lu sendiri, tapi untuk orang banyak, entah keluarga lu, atau orang tua lu, atau mimpi-mimpi lu. Pesan gue adalah semua tinggal tunggu waktunya bahwa lu bakal mencapai goal tujuan hidup lu. Yang pasti lu didesain untuk bertarung, berburu. Jangan pernah nyerah, jangan pernah stop, dan jangan pernah lu terlarut dalam kesedihan lu. Sampai mati kita didesain untuk berjuang. Semangat dan respect untuk para pria di luar sana yang hidup hanya untuk bukan dirinya sendiri.